Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaan-Mu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru, datanglah kerajaan-Mu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaan-Mu. Shalom, selamat malam Opa Oma dan jemaat yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Kini hari sudah malam dan menjadi bagian kita. Sebelum kita beristirahat tidur malam ini, marilah kita terlebih dahulu membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam acara saya dan Pekail UGPIB membaca Alkitab. Bersama saya, Stefan Fenan Lampir, GPIB Eklesia Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Kuta Bali. Namun sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, firman yang hidup, utuslah Roh-Mu yang kudus ke dalam hati sanubari kami, agar kami mampu untuk membaca, merenungkan, dan mengejawantahkan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan Alkitab malam ini terambil dari Injil Matius pasal 26 ayatnya yang ke-36 hingga ayatnya yang ke-46 yang menyatakan, di Taman Getsemani, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tertidur. Dan ia berkata kepada Petrus,
Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihatlah, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Opa Oma yang diberkati Tuhan, renungan kita malam ini seperti tercantum di dalam Sabda Bina Umat dengan tema doa, bukan saja kata tetapi juga kesediaan. Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-36 sampai dengan 46 yang kita baca malam ini mengajarkan kita untuk berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Karena roh memang penurut, tetapi daging lemah. Bagi orang percaya, berdoa itu amat penting, sebab di dalam doa terungkap segala permohonan kepada Tuhan. Berdoa bukanlah sekedar luapan kata-kata, tetapi di dalamnya terkandung kesediaan mematuhi kehendak-Nya, sehingga doa bukanlah sarana mengatur kehendak-Nya. Ketika suasana kebencian begitu kuat dan aroma mematikan terasa hebat, maka doa bukanlah pelarian untuk mendapatkan keteduhan, tetapi menjadi bukti ketaatan. John Bunyan mengemukakan bahwa dalam doa tidak satu pun yang utama selain Allah. Sebab itu doa Yesus di Taman Getsemani semakin menegaskan bahwa kehendak Bapa lebih utama. Dalam pergumulan ini, Yesus tidak mengendurkan ketaatannya, sekalipun kuasa kebencian demikian hebat dan semakin mendekat. Setiap ucapannya yang berulang menunjukkan dahsyatnya kuasa kejahatan itu. Pembacaan hari ini menunjukkan bahwa doa yang dipanjatkan harus disertai kesediaan untuk menjalani setiap peristiwa. Doa bukanlah alat untuk memenuhi segala keinginan, tetapi sebagai kesediaan untuk tetap taat menjalani hidup. Disinilah perlunya berjaga-jaga, sebab dalam tindakan berjaga-jaga, seseorang semakin memahami ke dalam makna sebuah doa. Di hari doa GPIB ini, setiap warga jemaat diundang memasuki lorong perjuangan, sebab doa tanda perjuangan adalah sia-sia. Dan perjuangan tanpa doa adalah kehampaan. Artinya, setiap kali kita berdoa, setiap kali pula kita diingatkan untuk selalu waspada terhadap berbagai kemungkinan yang bisa terjadi. Itulah kesediaan untuk menempatkan Tuhan sebagai pusat doa. Pergumulan dan tantangan bisa saja hadir
dengan kuasa yang demikian hebat. Namun, dalam kesediaan untuk berjaga-jaga memungkinkan kita semua tidak terkulai. Sebaliknya, dalam kesediaan berjaga-jaga tampaklah yang utama dalam doa kita ialah Tuhan memberi kekuatan untuk terus melangkah dalam kepastian. Jangan lelah berdoa dan lalai berjaga-jaga, sebab dalam kedua hal itulah terletak kekuatan menjalani kehidupan. Maju terus bersama Tuhan Yesus, sebab dalam persekutuan dengannya, setiap doa kita tidak pernah sia-sia. Tuhan, berilah kami pengertian untuk selalu teguh dalam doa dan kesediaan berjaga-jaga. Menerangi gelap kemiskinan, menyinarkan terang keadilan, datanglah kerajaan-Mu. Di lautan, di gunung, di ladang, dan di padang, di pasar, di jalan, datanglah kerajaan-Mu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaan-Mu. Dalam hati dan mulut dan tangan, dengan kasih, dengan kebenaran, datanglah kerajaan-Mu. Karena Kaulah punya semua, demi Kristus umat-Mu berdua, datanglah kerajaan-Mu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaan-Mu. Opa Oma, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sapaan firman-Mu. Kiranya firman-Mu senantiasa menjadi terang dan pelita bagi langkah hidup kami. Kami berdoa bagi Dewan Pelkat PKLU GPIB. Berkati pengurusnya agar semakin kuat dan teguh di dalam melayani Tuhan. Berkati oma opa di masa lansianya. Semoga oma opa senantiasa diberi kesehatan, kekuatan, dan hati yang gembira di dalam kehidupan mereka. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati para pemimpin bangsa kami dari tingkat pusat sampai ke daerah. Tuhan tahu pergumulan berat yang kami hadapi saat ini, yakni pandemi COVID-19. Tetapi kami sungguh yakin dan percaya dengan iman yang teguh bahwa hanya Engkaulah yang berkuasa mengatasinya. Pulihkan bangsa dan negara kami dari pandemi ini ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oma opa yang diberkati Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tangan-Mu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta, Engkau menjawab doaku. Yesus, ku agungkan nama-Mu. Ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau jurumudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Yesus, ku agungkan nama-Mu. Ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau jurumudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau jurumudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Yesus menopang hidupku. Coba sudah stop. Tetap semangat, Pelayanan segar dan hijau.